Awal bulan Agustus 2025, kita semua dikejutkan oleh kabar dari berbagai daerah. Di Kabupaten Pati, kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250% sempat membuat warga resah. Namun, setelah banyaknya tekanan dari masyarakat, akhirnya kebijakan itu dibatalkan. Tarif kembali normal dan masyarakat bisa bernafas lega. Tapi ternyata belum lama setelah itu giliran Kota Cirebon yang menjadi sorotan. Di Cirebon sempat muncul rencana penyesuaian PBB dengan angka yang cukup fantastis, yaitu sebesar 1000%. Ya, 1000%. Angka ini bukan sekedar hitungan di atas kertas. Bagi sebagian warga, angka ini berarti pengeluaran yang membengkak berkali-kali lipat. Bayangkan pajak tanah yang tadinya 1 juta tiba-tiba menjadi 10 juta. Rencana itu awalnya dibuat pada masa penjabat wali kota sebelumnya. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bertemu dengan Wali Kota Cirebon saat ini, Effendi Edo, disepakati bahwa kebijakan tersebut tidak akan langsung diberlakukan. Gubernur Deddy Mulyadi menjelaskan, angka kenaikan itu dinilai terlalu tinggi untuk kondisi masyarakat sekarang. Maka pemerintah daerah memutuskan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut sepanjang tahun 2025 ini. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar penyesuaian tarif PBB baru yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2026. Kondisi yang ada saat ini di Kota Cirebon, tapi saya berpihak pada rakyat, tentunya saya akan menurunkan kembali keputusan yang tahun 2024 nanti. Artinya akan mengevaluasi keputusan yang dibuat oleh PJ Wali Kota terdahulu. Yeah. Ya, kan akan dievaluasi dan dimungkinkan kembali ke awal sebelum keputusan wali kota itu diterbitkan. Iya. Jadi tidak ada lagi kenaikan 1000%. Siap. Berlakunya kapan? 2026. 2026. Ya. Begitu ya. Tahun ini Mohon nggak rame. Cirebon masih membayar pajak PBB dengan tarif lama. Namun wajar jika banyak yang tetap memantau dengan bertanya-tanya, apakah hasil evaluasi nanti benar-benar akan menghasilkan tarif yang lebih adil? Pajak memang penting. Dari pajaklah banyak pembangunan daerah berjalan. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, kemampuan rakyat untuk membayar. Sebab pajak yang terlalu tinggi, meski tujuannya baik, bisa menjadi beban berat bagi warga. Terutama mereka yang pendapatannya pas-pasan. Tanah yang dimiliki bukan hasil bisnis besar, tapi warisan keluarga. Nilainya mungkin tinggi di pasaran, tapi bukan berarti pemiliknya punya uang banyak untuk membayar pajak setinggi itu. Inilah mengapa evaluasi menjadi langkah penting. Pemerintah perlu mencari titik tengah. Bagaimana meningkatkan pendapatan daerah tanpa membuat rakyat kehilangan kemampuan membayar kewajibannya. Dan disinilah peran komunikasi publik menjadi krusial. Ketika ada kebijakan baru, masyarakat perlu diberi penjelasan secara terbuka, supaya tidak muncul kepanikan atau kesalahpahaman. Selain kabar soal evaluasi PBB menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Gubernur Deddy Mulyadi mengumumkan kebijakan lain yang cukup melegakan. Beliau menghimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk membebaskan tunggakan PBB dari tahun 2024 ke belakang. Arti kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau atau mengajak, karena kewenangannya ada di Bupati Wali Kota, untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan, perorangan untuk semua golongan, terhitung 2024 ke belakang. Seperti yang diberlakukan ini mengikuti pola pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang pernah diberlakukan sebelumnya.
Surat resmi himbauan tersebut, kata Dedi, diedarkan pada Jumat 15 Agustus 2025 ke seluruh pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat, dan surat himbauannya hari ini akan diedarkan pada seluruh daerah. Tujuannya jelas, meringankan beban rakyat di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, sekaligus membangun budaya membayar pajak yang wajar dan sesuai kemampuan masyarakat. Dan selanjutnya agar membangun tradisi membayar pajak sesuai dengan nilai yang ditetapkan dan tidak bersifat memberatkan kepada masyarakat. Namun, himbauan ini ini masih bentuk himbauan. Pelaksanaannya tergantung pada keputusan pemerintah daerah masing-masing. Kalau dijalankan dengan baik, tentu akan menjadi kabar gembira bagi warga. Dalam hal ini, memberi kita pelajaran penting bahwa kebijakan publik, terutama yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, harus dibuat dengan pertimbangan yang matang. Bukan hanya dari sisi pemasukan daerah, tapi juga dari sisi beban yang sanggup ditanggung rakyat. Pemerintah punya kewajiban menjaga keseimbangan ini. Rakyat pun perlu menyampaikan aspirasinya dengan cara yang tertib dan jelas. Kita berharap hasil evaluasi PPP di Cirebon tahun 2025 ini benar-benar menghasilkan tarif yang wajar, adil, dan bisa diterima semua pihak. Karena pada akhirnya pajak yang baik adalah pajak yang bisa dibayar tanpa membuat rakyat kehilangan rasa aman dan tenang dalam hidupnya. Semoga keputusan-keputusan seperti ini selalu mengutamakan dialog, keterbukaan, dan keberpihakan pada kepentingan bersama. Karena di balik setiap angka pajak ada keluarga, ada rumah, ada masa depan yang sedang berusaha untuk terus bertahan. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.